Oke, di video kali ini kita bakalan bahas storage yaitu hard disk eksternal dan juga SSD eksternal, dan bisa jadi kalian masih bingung mau pilih yang mana. Langsung aja kita bahas. Kalau ngomongin storage atau penyimpanan di DKID itu penting banget karena kita butuh hard disk eksternal buat ngebenchmark laptop yang lagi kita tes. Jadi gamenya nggak perlu diinstal satu-satu karena bakalan lama. Lebih baik source filenya langsung ditaruh hard disk kayak gini dan kita bisa langsung mainkan di beberapa laptop yang lagi kita uji coba. Nah, kalau kalian masih bingung mau pilih SSD ataupun hard disk mana yang lebih baik, kali ini kita bakal cobain yaitu hard disk eksternal dari Asus yaitu FX 2TB EHD A2T, yaitu hard disk dengan kapasitas 2 TB, dan yang di sebelah kanan ada SSD yaitu Samsung 980 Pro PCIe Gen 4 NVMe M.2 2280. Dan karena kita mau gunakan untuk SSD eksternal, kita butuh enclosure, dan enclosure-nya dari Asus yaitu Asus ROG Strix Arion, harganya 800 ribuan. Kalau untuk SSD yang 500 GB dari Samsung ini harganya 1,8 jutaan. Langsung aja kita unboxing sekalian kita tes nanti kira-kira gimana performa dari kedua storage ini. Emang seharusnya juga pasti kencengan SSD. Cuman kita mau kasih gambaran aja gimana sih sebenarnya kalau di atas kertas kayak lebih cepat SSD, tapi kita nggak bisa praktekkan di kehidupan sehari-hari. Langsung aja kita cobain nanti juga untuk copy file. Oke, yang pertama hard disk eksternal dengan kapasitas 2 TB, dan kita bakal dapetin hard disk eksternal yang menurut saya ini berbeda dengan hard disk eksternal yang biasa kita lihat di market. Bentuknya catching banget ya karena udah 256 bit AES encryption. Jadi sejauh yang saya tahu 256 bit itu sekarang udah paling aman untuk data encryption. Jadi harusnya bisa terpercaya untuk menaruh data pribadi kita secara online. Oke, yang kedua kita mau unboxing Samsung 980 Pro SSD M.2 NVMe Gen 4. Nah, ini dia SSD-nya. Oke. Nah, kita mau bikin SSD M.2 2280 ini menjadi SSD eksternal. Nah, ini dia enclosure-nya. Full aluminium alloy. Gila sih. Oke. Mereka lengkapin juga dengan kayak body protector, cuman ini materialnya rubber. Harusnya nggak ada masalah. Karena untuk material dari SSD enclosure ini udah aluminium alloy, harusnya sangat kuat. Ditambah lagi kita punya pelindungnya juga, rubber dengan tulisan Republic of Gamers. Mantap, udah ada ini velcro, kayak velcro kecil gitu buat gantungin ke kunci. Dan ya, kita dapetin dua kabel kayak gini. Yang pertama konektivitasnya Type C yang pasti, dan ini udah pakai USB 3.2 Gen 2 dengan speed maksimum sampai 10 GB per second. Mantep nggak tuh? Kalau dibandingkan dengan hard disk, harusnya secara teknis atau di atas kertas pasti cepetan yang ini juga. Dan yang pertama kita dapetin kabel Type C to Type C. Terus yang kedua kita dapetin Type C to Type A. Dan kalau teman-teman lihat di bagian sini, mereka juga nge-branding kabelnya juga ROG bro. Gila, detail-detailnya dapat banget. Nah, langsung aja kita pasang gimana bikin SSD biasa jadi SSD eksternal. Dan kalau kalian lihat bener-bener nggak kelihatan ada baut atau apapun. Oke, jadi cara bukanya simple, pakai SIM ejector. Kalau kalian punya HP di rumah, waktu beli pasti ada SIM ejectornya, tinggal dicolok kayak gini. Langsung ngebuka. Oke. Dan di bagian covernya kita juga dibekali dengan thermal pad. Simple. Cara pasangnya sebenarnya sama persis kayak kita masang SSD di motherboard. Kayak masang SSD di motherboard. Jadi kurang lebih kayak gini. Nanti kita bakal kunci dengan ini ya, bautnya. Jadi teman-teman bisa pastikan dulu dirapetin gitu. Selain aluminium alloy, bodinya itu juga dilengkapi dengan RGB lagi. Jadi ada logo mata yang bisa nyala di bagian sini. Kemudian kalau teman-teman lihat detail di bagian atasnya, itu ada kayak akrilik yang juga bisa nyala. Jadi ya sesuai dengan ini ya, konsep gaming dari Asus ya. Selalu menyala-nyala gitu kalau bikin produk gitu kan. Pede ini mah. Memang sih harga enclosure-nya tergolong
untuk sebuah enclosure cukup mahal. Untuk SSD enclosure itu harganya sekitar 800.000. Dan kalau untuk hard disk atau enclosure buat hard disk 2,5 inch biasanya harganya 200.000, 300.000. Ya, itu pun tergantung juga covernya terbuat dari apa, spesifikasinya kayak gimana. Dan setahu saya dengan harga 800.000 kita punya perlindungan ekstra buat SSD kita, harusnya nggak ada masalah. Karena harga SSD-nya juga lumayan mahal, 1,8 juta untuk Samsung 980 Pro ini yang support sampai PCIe Gen 4. Jadi saya juga penasaran nih, kalau kita buat SSD eksternal kayak gini, apakah bisa berjalan di speed maksimumnya? Karena untuk spesifikasi lengkapnya, sebenarnya Samsung ini punya speed maksimum yaitu reading speednya sampai 7.000 MB per second. Gila, ini kenceng banget untuk sekelas SSD kan. Cuman setahu saya kalau misalkan rakit PC, kita punya motherboard misalkan pakai Intel yaitu Z590, kemudian pakai prosesornya Intel Gen 11 dan pasti support dengan PCIe Gen 4, bisa berjalan di speed maksimumnya atau performa paling mentoknya untuk kecepatan reading speed atau writing speednya. Cuman kalau dipakai SSD eksternal kayak gini, kita juga bakal cobain kira-kira gimana ya performanya, bakalan kenceng seperti performa utamanya waktu dipasang di PC ataupun enggak, atau turun. Nanti kita bakal cobain. Jadi kesimpulannya buat teman-teman yang masih bingung pilih hard disk eksternal ataupun SSD eksternal, ya jawabannya balik lagi ke budget yang kalian punya. Kalau kalian punya budget yang terbatas tapi pengen kapasitas yang luas, bisa jadi kalian bisa pilih hard disk eksternal. Dan bisa jadi buat kalian yang punya laptop barusan upgrade hard disknya dari 500 ke 1 TB atau ke 2 TB dan hard disknya pasti nggak kepake. Kalian bisa belikan enclosure-nya. Cuman kalau kalian pikir bisa dipasang di enclosure ini, saya rasa juga enggak juga sih, karena kalau kalian beli enclosure ini udah sepaket pembelian dengan kapasitas hard disknya. Jadi kalau kalian beli dengan harga 1,8 juta, kita bakal dapetin kapasitas 2 TB. Cuman kalau kalian pikir wah pakai hard disk eksternal mah kurang bang, ya lebih baik kalian bisa upgrade ke SSD eksternal, atau bisa jadi mungkin kalian punya SSD yang udah di-upgrade juga di PC kalian, misal dari 500GB ke 1 TB ataupun ke 2 TB. Sedangkan kalau kalian punya SSD yang nggak kepakai dari form factor 2230 sampai 2280, kalian bisa belikan enclosure dari Asus yaitu ROG Strix Arion. Dengan harga 800.000 kalian udah dapetin enclosure yang menurut saya cakep dan keren banget, apalagi untuk material bodinya udah aluminium alloy. Cuman memang sedikit agak berat kalau dibandingkan dengan hard disk ini, kayaknya hampir sama meskipun secara form factor dan juga kecepatan pastinya berbeda jauh ya. Dan seperti biasa buat kalian tertarik langsung aja cek link pembeliannya di bagian deskripsi. Dan segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa like videonya jika suka, dislike aja kalau kurang suka, dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Support terus DKD dengan cara subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.